kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, bengkel TKI Purna diresmikan. Ada pula BMKG luncurkan aplikasi tentang cuaca di Android. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang inovasi bahan bakar dari limbah. Selengkapnya dalam segmen Bincang. Kembali dengan sukses dan jadilah bos di negeri sendiri. Itulah pesan penting yang terdapat dalam salah satu program BP3TKI bagi para mantan TKI yang telah kembali ke tanah air. Ya, guna mendukung pemberdayaan TKI, pihak BP3TKI meresmikan tempat yang dapat digunakan oleh para mantan TKI dalam berwirausaha. Dalam rangka pemberdayaan dan meningkatkan kreativitas serta keterampilan mantan tenaga kerja Indonesia atau TKI dalam bidang profesionalisme kerja yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2004. BP3TKI Jakarta meresmikan sebuah wadah pemberdayaan TKI yang diberi nama Bengkel TKI Purna. Peresmian Bengkel TKI Purna yang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2016 ini diadakan di kantor BP3TKI yang berada di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Kegiatan peresmian Bengkel TKI Purna diresmikan langsung oleh Deputi Perlindungan BNP 2 TKI yang ditandai dengan proses pengguntingan pita. Di samping untuk melatih mereka menjadi wirausaha, mereka juga dihadapkan kepada pilihan-pilihan bagi mereka yang ada di sini di penampungan. Yang pertama, pilihannya karena ada penyuluhan, ada edukasi bagaimana bermigrasi yang aman. Jadi mereka nanti bisa memilih apakah saya tetap sebagai TKI yang akan bekerja ke luar negeri dengan pengetahuan yang sekarang lebih positif, lebih banyak, bagaimana bermigrasi yang aman. Kemudian yang kedua, apakah saya tetap di Indonesia berkumpul dengan keluarga, menjadi wirausaha. Nah ini terobosan ini sangat bagus sekali dan kita berharap nanti di seluruh BP3TKI di Indonesia ini akan membangun bengkel TKI Purna ini. Melalui bengkel TKI Purna ini, para mantan TKI yang sudah mendapatkan pelatihan dan pembinaan sebelumnya dapat kembali memberdayakan mantan TKI lainnya dalam bidang kerajinan tangan dan kuliner. Dengan difasilitasi 2 buah mesin jahit dan 1 ruangan dapur, mantan TKI ini dapat menggunakan bengkel sebagai tempat pengolahan dan memproduksi hasil karya mereka. Meskipun tempatnya hanya seperti sederhana ini, tapi ini manfaatnya sangat besar sekali. Karena gini, TKI Purna yang saat ini dia tidak mempunyai usaha, dia bisa berlatih di sini. Dia berlatih di sini, berlatih keterampilan, berlatih kuliner. Dan setelah dia bisa, nanti aksesnya akan kita bantu. Selain meresmikan bengkel TKI Purna, pada kesempatan yang sama, salah satu mantan TKI yang telah sukses berwirausaha di Indonesia ikut meluncurkan toko berbasis online yang ditujukan untuk mempermudah pemasaran dan penjualan produk hasil karya mantan TKI yang dapat Anda akses melalui website resminya di www.tki-shop.com. Nova Monika, Budi Wirutomo, DAI TV. Kehadiran bengkel TKI Purna yang diperuntukkan bagi para mantan TKI ini dinilai sangat membantu para TKI untuk dapat mengasah kemampuan serta kreativitas mereka. Ya, di tempat ini para mantan TKI dapat membuat dan mengolah hasil produksi mereka sebelum dipasarkan ke publik melalui toko online TKI Shop. Guna mendukung kegiatan pemerintah dalam memulangkan kembali tenaga kerja Indonesia atau TKI ke tanah air dalam program Indonesia Memanggil, BP3TKI Jakarta melalui Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan menyelenggarakan pembinaan edukasi kreatif bagi para TKI. Pembinaan yang ditujukan bagi TKI ini dilakukan agar para TKI Purna atau mantan TKI ini dapat mengelola penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja di luar negeri untuk dapat dijadikan modal dalam berwirausaha di negeri sendiri. Melalui bengkel TKI Purna yang telah diresmikan pada 1 Februari 2016 lalu, para mantan TKI yang telah kembali ke tanah air dapat menggunakan tempat ini sebagai wadah dalam memproduksi hasil karya mereka, baik dalam industri kerajinan tangan maupun kuliner. Sejak tahun 2010 hingga 2015,
Jumlah mantan TKI yang tercatat mendapatkan pembinaan di BP3 TKI mencapai 710 orang. Namun hingga saat ini baru 273 orang yang berhasil menjalani profesinya sebagai wirausaha. Seperti Noldi dan Nur Hayati, lebih dari 2 tahun menetap di negeri orang sebagai TKI, kini keduanya telah sukses menjalani profesi barunya sebagai wirausaha. Waktu itu kita dilatih selama seminggu, dan di situ kita dapat pelatihan perencanaan keuangan, pelatihan ya ini seperti membuat keterampilan ini, tas ini salah satu contohnya yang kita buat waktu itu. Ini pelatihan kita dapat selama 2 hari. Pertama pelatihan pembinaan berupa edukasi tentang kuliner, menjahit, terus kewirausahaan, banyak sekali edukasi yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa menjadi seperti ini. Alhamdulillah semenjak mendapat pembinaan dan kita mulai mandiri berusaha sendiri, ekonomi keluarga juga udah mulai meningkat dan kami sekarang bisa membuka lapangan kerja lebih banyak lagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia sehingga mereka tidak perlu mencari peluang di tempat lain. Dengan kehadiran bengkel TKI Purna ini, BP3 TKI berharap agar nantinya mantan TKI yang ingin kembali ke daerah asal mereka dapat memiliki pembekalan dan keterampilan. Nova Monika, Budi Wirutomo, DAI TV. Baik, kita beralih ke informasi lain. Pada tahun 2009 lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG membuat alat simulasi gempa di gedung BMKG Jakarta. Alat ini dibuat sebagai sarana pembelajaran dan mitigasi gempa bagi masyarakat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG membuat alat simulasi gempa di gedung BMKG Kemayoran, Jakarta. Alat simulasi gempa ini didirikan sejak tahun 2009 untuk memberikan pengetahuan akan gempa bumi kepada masyarakat yang berkunjung ke gedung BMKG. Alat simulasi gempa ini dirancang menyerupai ruang tamu agar pengunjung yang mencobanya dapat merasakan suasana nyata di dalam rumah. Dibantu oleh tim dari BMKG, pengunjung dapat merasakan gempa yang pernah terjadi di Indonesia dalam sebuah ruangan kecil berukuran kurang lebih 2 x 2 meter, seperti gempa Padang, gempa Jogja, Aceh, dan lain sebagainya. Membuat simulasi gempa, harapannya tentu masyarakat yang berkunjung ke BMKG itu bisa melihat secara real time potensi gempa yang terjadi seberapa besar skala Richternya, lalu kemudian goyangannya seperti apa, dan masyarakat bisa merasakan kalau gempa yang terjadi di Aceh, di Padang, dan di Jogja itu bisa merasakan melalui simulator gempa ini. BMKG berharap alat simulasi gempa ini dapat menjadi sarana edukasi yang menyenangkan dan mitigasi bencana bagi masyarakat untuk melihat dan merasakan proses gempa dan tsunami. Harapannya tentu saja simulator gempa ini bisa menjadi sebuah atau salah satu alat yang bisa memberikan satu awareness dan preparedness, jadi kesiapsiagaan terhadap gempa kepada masyarakat luas. Ya, simulasi gempa yang saya coba tadi merupakan gempa Simelu pada tanggal 11 Januari 2012 dengan kekuatan 7,1 skala Richter. Dan gempa tadi merupakan 60% dari kekuatannya. Lydia Agustin, Vincenzo, DAI TV. Pada 20 Januari 2016, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meluncurkan aplikasi cuaca BMKG berbasis Android. Ya, aplikasi ini memberikan masyarakat informasi cuaca secara cepat, mudah, terpercaya, akurat, dan real time. Seiring perkembangan teknologi, masyarakat tak perlu menonton televisi atau mendengar radio untuk mengetahui informasi cuaca, namun dapat diakses melalui aplikasi smartphone. Untuk itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meluncurkan aplikasi cuaca BMKG berbasis Android pada 20 Januari 2016. Aplikasi cuaca BMKG dapat diunduh oleh pengguna smartphone melalui Google App Store secara gratis. Aplikasi ini tak hanya memberikan informasi layanan cuaca dan iklim terupdate saja, tapi juga informasi mengenai kemungkinan gempa bumi dan tsunami. Tujuan dibuatnya aplikasi BMKG ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cuaca di Indonesia secara mudah, cepat, terpercaya, akurat, dan real time. Tentu saja yang melatar belakangi adanya aplikasi ini adalah menjawab ekspektasi daripada masyarakat modern yang membutuhkan informasi cuaca secara cepat, tepat, akurat, dan real time. Juga tentu terpercaya.
Keunggulan aplikasi BMKG dibanding aplikasi cuaca lainnya adalah tampilan yang lebih eye-catching, memiliki tingkat keakuratan 85%, serta dilengkapi dengan sistem peringatan dini yang tidak ada pada aplikasi cuaca sejenis. Kedepannya, BMKG akan melengkapi dan menyempurnakan aplikasi ini dengan konten lainnya, serta membuat aplikasi serupa yang tak hanya dapat diakses di Android, tapi juga iPhone. Tampilannya tentu saja yang ini lebih menarik. Lalu kemudian yang membedakan adalah ada informasi sistem peringatan dininya, di mana kita bisa mengetahui lokasi-lokasi yang memang berpotensi terjadi hujan lebat, seberapa lama dan di daerah mana saja hingga tingkat kecamatan. Lydia Agustin, Vincenzo, DAI TV. Untuk mengurangi kadar emisi karbon, pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk mencari sumber daya energi dan bahan baku industri alternatif yang ramah lingkungan. Ya, salah satunya adalah pemanfaatan bambu lewat program 1000 Desa Bambu. Salah satu stand yang cukup menarik perhatian di Festival Iklim Indonesia tahun 2016 ini adalah stand program 1000 Desa Bambu. Program ini sedang disosialisasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Program 1000 Desa Bambu yang pertama dicetuskan di Konferensi Perubahan Iklim di Paris ini bertujuan untuk memperkenalkan bambu sebagai bahan baku industri ramah lingkungan kepada masyarakat. Bahwa bambu itu bisa menjadi solusi dalam adaptasi serta mitigasi dengan adanya perubahan iklim. Nah, dengan solusi itu, bambu juga mempunyai fungsi bahwa dia bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Nah, bergerak dari situ, kita menawarkan konsep bagaimana mengembangkan bambu dengan tetap berbasis kepada masyarakat untuk mendukung industri bambu di Indonesia. Dibandingkan dengan kayu, pertumbuhan bambu relatif lebih cepat. Satu rumpun bambu dapat mencapai pertumbuhan maksimal hanya dalam waktu 6 bulan. Dan akan tetap tumbuh apabila tunasnya tidak ikut ditebang. Dalam satu rumpun bambu dapat menyimpan sekitar 5.000 liter air tanah dan dapat menyerap hingga 2 ton karbon per tahun. Untuk meningkatkan daya saing produk bambu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sedang mengembangkan bambu modern atau sering disebut bambu laminasi. Secara sederhana, bambu laminasi dibuat dari bilah-bilah bambu yang dipotong dan direkatkan seratnya. Sehingga tampilan serta kualitas bambu laminasi ini mirip dengan balok kayu. Teknologi laminasi bambu itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengubah bambu menjadi sesuatu yang lebih keras. Kalau kita lihat bambu kan suatu tabung yang tengahnya ada rongga. Nah, dengan teknologi laminasi kita membuat bambu menjadi slice atau bambu menjadi serat yang kita berikan input teknologi sehingga dia punya kekuatan hampir menyerupai kayu, bahkan bisa melebihi kayu. Selain bambu laminasi, program 1000 Bambu juga akan meningkatkan penggunaan bambu pada industri kertas dan tekstil. Yeremia Tera, Topan Iskandar, DAI TV. Selanjutnya kita akan membahas tentang inovasi bahan bakar dari limbah, namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Hala Indonesia.